Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market crypto terbaru ya, dengan berita-berita terbaru juga. Lalu kita akan update juga secara analisa teknikalnya juga nih. Kira-kira bagaimana, apakah ada pertanda baik juga di market crypto, apakah kita bisa rebound atau recover gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka videonya, mungkin bisa bantu support channel ini dengan cara share videonya, like, ataupun subscribe ya. Sekali lagi, thank you for your support. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Sebelum itu kita update dulu nih market crypto ya. Kita lihat sekarang the global crypto market cap 1,98 triliun. Jadi sebenarnya kita masih di under 2 triliun ya. 2 triliun bisa dijadikan patokan kita juga ya. Dan nice kita 5%. Jadi ini cukup menjadi sentimen pertanda positif gitu ya. Kita lihat Bitcoin naik 3,7%. Rata-rata altcoin juga mengalami kenaikan ya. Kita lihat Ethereum naik sekitar 5,5%, Binance naik 6,5%. Pokoknya rata-rata sih hijau sih kalau kita perhatikan dari coin market cap ini ya. Rata-rata hijau. Kalau kita urutkan coba ya, dalam 24 jam terakhir ada beberapa altcoin yang cukup signifikan, sekitar naik 15% gitu. Kita ada Cadena, ada The Graph, Gala. Ini Gala lagi strong dalam beberapa beberapa minggu terakhir malah gitu ya. Kita lihat ada Hedera H-Bar, ada Rune, Avalanche. Nanti kita juga akan bahas Avalanche di sini. Jadi kira-kira masih ada beberapa yang cukup kuat. Kalau kita perhatikan juga untuk Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index sebenarnya sentimennya masih sama sih dalam beberapa hari terakhir ya. Kita di dalam level fear, bukan level extreme fear ya. Karena memang penurunan harganya bukan yang langsung turun drastis gitu ya. Hanya turun beberapa persen aja ya. Kalau kita perhatikan untuk berita terbaru ya, salah satunya ini dari Binance ya. Kita bisa baca sendiri di sini, Binance Smart Chain rebrand to BNB Chain. Jadi sebenarnya ini bukan event atau partnership gitu. Ini lebih ke arah fundamentalnya dan lebih ke arah cuma pergantian nama aja sih gitu ya. Tapi kan Binance Smart Chain banyak sekali orang-orang yang menggunakan Binance Smart Chain. Dan sekarang ini akan rubah namanya ke BNB Chain gitu. Kenapa dirubah ke BNB Chain ini ya, untuk rebranding. Dan memang kalau untuk alasan mereka dari timnya sendiri, BSC atau Binance Smart Chain is rebranding to BNB Chain, mungkin lebih ada koneksi terhadap token BNB-nya sendiri gitu ya. Dan BNB Chain-nya ini ada singkatannya. Singkatannya apa? Singkatannya adalah Build and Build gitu ya. Build and Build, BNB. Kira-kira seperti itu. Makanya ada koneksi dan mereka ubah namanya menjadi BNB Chain. Jadi ini adalah news untuk Binance Smart Chain. Lalu kita bahas berita yang lagi cukup hot juga. Salah satunya ini dari Federal Meeting ya. Kita lihat bagaimana sih regulasi-regulasi yang mau diimplementasikan gitu ya terhadap ekonomi dunia. Kira-kira seperti itu ya. Karena kan memang lagi ada emergency meeting, bisa kita bilang di tanda kutipkan, pada saat Februari 14 2022. Dan memang kalau secara hasilnya nggak ada yang terlalu signifikan ataupun buruk hasilnya gitu ya. Dan memang semua orang sudah expect bahwa hasilnya itu kemungkinan besar akan terjadinya kenaikan suku bunga di bulan Maret. Dan memang orang-orang sudah ekspektasikan itu dari mungkin bulan November 2021, udah dari tahun lalu gitu. Jadi pada saat ada news seperti itu ya, market nggak terlalu mengambil kesimpulan gitu. Jadi ya biasa aja gitu ya, nggak negatif tapi nggak positif juga. Tapi yang ada sedikit positif itu sebenarnya dari ini konflik antara Rusia dan Ukraine. Ini mungkin ada terjadi sedikit sentimen positif. Kenapa? Karena kita bisa baca dari beritanya sendiri, some Russian force near Ukraine return to base. Jadi istilahnya ini tensinya di perbatasan antara Rusia dan Ukraine ini sudah mulai menurun lah gitu ya, karena beberapa tentaranya udah balik istilahnya. Jadi ini membuat beberapa financial market juga lagi sedikit naik dengan adanya berita ini gitu ya. Hopefully nggak terjadi namanya perang dunia ketiga juga gitu ya. Jadi ini yang bisa kita update. Lalu juga ada sebenarnya tentang Rusia juga ini. Kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini kan lagi banyak membahas tentang Rusia maupun kripto, maupun dengan konflik juga dengan Ukraina ataupun perang gitu ya. Dan kalau tentang kripto, kita mungkin tahu ada rumor di mana Rusia mau nge-ban kripto juga kan. Tapi di sini udah mulai ada kejelasan lah istilahnya di sini. Russian Ministry wants to legalize Bitcoin mining in specific areas. Jadi artinya kalau seperti ini apa? Artinya berarti cryptocurrency nggak di-ban ataupun Bitcoin gitu ya. Malah ini akan dilegalkan kalau misalnya mau
mining di beberapa area, di spesifik area, dan areanya ini adalah lebih ke arah area-area yang mempunyai kelebihan listrik gitu ya. Ini ada mentionnya. Lalu kita lihat dari sini juga the proposal yang lagi di set up sama government Rusia, recognize crypto mining as a commercial activity and introduce taxes on its realized profits. Jadi intinya ya ini aktivitas yang legal dan akan kena pajak juga, kira-kira seperti itu ya. Which is memang ya harus juga gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang dengan datanya lagi, nah ini adalah data dari si Saman. Dia bilang massive Bitcoin drop of supply on exchanges. Jadi ini kalau secara on-chain, kita mau lihat berapa banyak sih supply Bitcoin yang di dalam exchange ya. Dan di sini dia bilang a drop, massive drop gitu. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan. Artinya apa nih kalau adanya massive drop? Artinya secara simpelnya, kalau misalnya banyak supply Bitcoin di dalam exchange, berarti mungkin ada potensi di mana banyak Bitcoin juga yang mau ditradingkan gitu. Berarti biasanya ini lebih negatif gitu, karena biasanya kalau misalnya supply Bitcoin masuk ke dalam exchange, berarti mungkin Bitcoinnya lebih banyak Bitcoin yang mau dijual istilahnya. Kalau Bitcoin dijual, berarti harganya kemungkinan besar akan mengalami penurunan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ini yang kita bilang massive Bitcoin drop atau supply exchange-nya turun, kita bisa lihat dari sini grafiknya ya, saya coba jelaskan. Di sini kita lihat yang warna pink ya, yang pink adalah supply on exchanges untuk Bitcoin, sedangkan yang warna hijau ini adalah price-nya gitu ya. Nah, ini price-nya drop, ini pun kalau kita zoom sedikit, nah ini kita bisa perhatikan ini tuh baru-baru aja nih, 14 Februari 2022 gitu ya, pas hari Valentine juga. Dan kita lihat ini pada saat dia mengalami penurunan, ini yang warna merah gitu ya, ini pada saat massive drop, penurunan, kita lihat harga Bitcoin-nya memang turun, gak lama setelah itu memang terjadi significant move. Apakah ini adalah pertanda yang bagus? Bisa jadi sih, sebenarnya ini cukup positif juga ya. Kita lihat juga di sini mengalami penurunan, ini kita lagi ada kenaikan juga. Jadi ini adalah salah satu on-chain yang kita bisa perhatikan untuk Bitcoin ya. Dan biasanya Bitcoin ini kan berpengaruh juga dengan market crypto. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam technical. Tapi mungkin sebelum masuk technical, saya mau berterima kasih juga untuk sponsor video kali ini ya. Di sponsor video ini adalah Crypto.com. Crypto.com sendiri adalah sebuah exchange crypto, salah satu terbesar dunia juga. Dan teman-teman bisa download, kalau misalnya teman-teman mau download itu di Play Store ataupun di App Store. Dan bisa hit pakai tulis referral code saya ya, ada di deskripsi, hanya tulis Michael Wyan gitu ya. Dan untuk berita Crypto.com, sebenarnya Crypto.com exchange ini salah satu exchange yang bisa dibilang ada ads atau ada iklan juga di Super Bowl. Super Bowl sempat kita bahas juga di dalam beberapa video terakhir, dan salah satu starnya kemarin waktu itu kita lihat di sini iklan Crypto.com ini dengan adanya si Matt Damon, salah satu artis terkenal Hollywood gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan LeBron James gitu. LeBron James goes back to 2003. Ini pun di iklannya Super Bowl. Jadi cukup menarik dan ini tokoh besar lah istilahnya ya. Nah, sekali lagi thank you Crypto.com. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam Bitcoin. Kita coba analisa technical Bitcoin, dan sebelum kita masuk, disclaimer on juga teman-teman, and do your own research ya. Nah, kita akan langsung masuk dulu. Kalau untuk technical Bitcoin, sebenarnya ini masih sesuai dengan planning kita atau rencana strategi kita dalam beberapa video terakhir. Di sini kita ada bahas pandangan market ke depan bagaimana, update keadaan market crypto juga. Dimana kita bilang potensinya mungkin Bitcoin mengalami penurunan, ada di level pertama yang warna hijau di sini, dan ternyata memang ini masih bisa bertahan gitu ya, walaupun kita sedikit expect mungkin Bitcoin ada mengalami pelemahan lebih lagi gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan dari sini, ternyata support ini berhasil bertahan ya, support dari trendline yang kalau kita zoom out ini kelihatan jelas. Mana nih, kita lihat dari sini, dari all time previous all time high-nya dia di bulan April, hit di sini juga gitu ya, sempat rebound di level sini di sekitar bulan Desember. Nah, sekarang ini pada saat kita breakout trendline ini, dia menjadi rebound juga, dia menjadi support, dan sekarang bertahan. Bahkan hari ini Bitcoin naik sekitar 4% gitu ya. Jadi ini cukup positif juga. Dan memang setelah kita bilang ini, kalau misalnya supportnya bisa bertahan, pattern apa yang terbentuk di Bitcoin, di chart Bitcoin ya, salah satu patternnya pasti teman-teman familiar yang sampai kita bahas, yaitu adalah inverse head and shoulder gitu ya, seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang belum familiar atau lagi belajar technical, nah ini kira-kira pattern mana ya? Ini coba kita kasih lihat. Nah, ini adalah inverse head and shoulder. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, nah ini adalah head and shoulder biasa, ada left shoulder, ada head, ada right shoulder. Ini biasanya patternnya reversal pattern. Jadi pada saat
terkena berbentuk ini mengalami penurunan. Nah, yang kita alami sekarang untuk Bitcoin mungkin ada potensi kita membentuknya inverse head and shoulder. Jadi keterbalikan dari pattern ini gitu. Makanya kita lihat di sini ada left shoulder, head, dan ada right shoulder. Dan kalau misalnya kita berhasil breakout, ini kita bisa mengalami kenaikan gitu ya. Seharusnya apakah harus naik? Sebenarnya enggak gitu, tapi probabilitasnya mungkin ada potensi dia mengalami kenaikan. Nah, kalau kita perhatikan sekarang memang sebenarnya kita belum breakout ya. Kita masih di ambang breakoutnya. Gitu ya. Cuma kalau misalnya kita berhasil breakout ini dari left shoulder-nya, ada head-nya, ada right shoulder-nya. Kalau kita berhasil breakout, kita coba lihat potensinya. Kita ambil dari neckline-nya di sini ke bawah. Dan kira-kira mungkin levelnya pada saat dia breakout tergantung di mana. Ini mungkin bisa sampai level berapa nih? 56 ribuan gitu. 56 ribu. Pokoknya di target 50-an ribu gitu ya. Obviously pasti kalau misalnya kita lihat seperti ini memang ini cukup signifikan sih kenaikannya, bisa berapa persen nih? 27% gitu ya. Jadi teman-teman dengan kondisi makro sekarang apakah bisa terjadi? Mungkin bisa ya, tapi secara probabilitas mungkin sedikit kecil, tapi ya ini cukup lumayan positif lah. Berarti artinya mungkin ada kemungkinan besar mungkin ini bisa breakout, mungkin bisa tes ke dalam level 48.000 yang sempat kita mention juga, dan mungkin bisa ke 53.000 gitu ya. Dan saya rasa ini mungkin 53.000 ini menjadi level yang lebih krusial sih gitu ya untuk Bitcoin sendiri. Kenapa? Karena memang 53.000 bisa kita lihat dari sini. Sebelumnya ini menjadi level support. Di sini juga ada level support, dan mungkin bisa dibilang juga mungkin di sekitar ini adalah level resistance juga. Jadi bisa dibilang ini adalah level kuat untuk level Bitcoin lah. Gitu ya, dan ini yang bisa kita perhatikan. Lalu kalau kita lihat secara long term ya, ini juga cukup menarik sih sebenarnya ya. Mana? Kita coba ganti chartnya, kita ke weekly. Nah, kalau kita lihat secara long term, memang sempat kita mention juga di mana sekarang ini kita sudah kembali ke level mid range gitu, atau range tengahnya ya. Dan biasanya kalau misalnya kita yang sempat kita mention juga, kalau misalnya kita di bawah sini, mungkin ini lebih banyak orang yang sentimennya sedikit bearish, wah Bitcoin bakal turun lagi dan lain-lain. Tapi apa yang akan terjadi ketika kita bisa breakout dari sini? Kalau saya rasa mungkin banyak orang yang akan lebih ke arah FOMO sih gitu ya, lebih ke arah wah fear of missing out, karena mungkin kita breakout bisa naik terus gitu ya. Dan hopefully teman-teman jangan FOMO juga. Kalau misalnya belum ada posisi, kita mungkin bisa nunggu di saat posisi retestnya dia juga gitu. Pada saat Bitcoin retest, mungkin dia bisa naik, mungkin bisa retest dulu ke level 44.000 baru mengalami kenaikan. Nah, ini adalah kenaikan yang sehat juga. Nah, pada saat retest ini mungkin adalah potensi untuk kita masuk gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau FOMO juga gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk secara long term. Dan kita lihat beberapa hal juga. Kita lihat dari Bitcoin dominance bagaimana. Dan coba kita zoom ke time frame one day. Kalau untuk Bitcoin dominance sebenarnya standar ya. Kita bisa lihat dari sini. Memang level 39% dominasi untuk Bitcoin ini menjadi level support kuat. Dan biasanya untuk sekarang kita sudah mencoba 1, 2, 3 kali ya, belum berhasil ke break ke bawah. Dan saya rasa kalau misalnya kita bisa break ke bawah, ini bisa dinamakan altcoin season, dimana altcoin lebih bersinar gitu ya. Dan untuk sekarang memang dominance Bitcoin lagi tinggi. Nah, kita lihat nih kira-kira sampai berapa, mungkin level 44% bisa menjadi level target dominance gitu. Dan biasanya soalnya kalau misalnya market crypto recover, biasanya Bitcoin ini akan mengalami penguatan lebih dulu gitu. Jadi mungkin kita bisa expect dominansi Bitcoin ini bisa naik gitu ya selama beberapa hari ke depan ini. Kalau kita lihat secara total bagaimana? Kalau kita lihat secara total, secara total market cap crypto ya, total market cap crypto. Nah, sekarang ini kita lagi di ambang juga nih. Kita mau breakout dari resistance kita dari bulan November gitu. Jadi ini salah satu sign positif. Hopefully untuk hari ini kita bisa closing keluar dari level trendline kita gitu ya. Kita bisa closing di atas trendline warna putih ini dan kita bisa bertahan selama beberapa hari ini gitu ya. Dan ini menjadi sentimen positif. Atau bahkan kalau misalnya kita bisa closing di atas level 2 triliun market cap gitu ya. Ini untuk secara overall dari total crypto market cap. Sebenarnya kita masih mau bahas altcoin, tapi mungkin kita bahas altcoin di beberapa video kedepannya juga ya. Karena mungkin kita udah lama nggak bahas altcoin juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa like videonya ataupun share sekali lagi. And thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.